Halo semuanya dan selamat datang. Siap-siap ya, hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan keliling dunia yang luar biasa buat ngebongkar jalan tol tak terlihat yang ternyata ngehubungin tempat-tempat paling jauh di planet kita dengan cara yang mungkin gak pernah kalian bayangin sebelumnya. Oke, kita mulai dari satu teka-teki ya. Coba bayangin apa sih hubungannya sebuah danau yang udah kering kerontang di tengah Afrika sana dengan kelangsungan hidup hutan hujan Amazon yang lebat banget di Amerika Selatan? Jawabannya, saya jamin bakal mengubah cara kalian ngelihat dunia kita ini. Jadi, inti dari obrolan kita hari ini itu sebenarnya satu ide yang simple tapi kuat banget. Planet kita ini tuh satu sistem raksasa yang saling nyambung. Setiap bagiannya, nggak peduli sejauh apapun, ternyata saling mempengaruhi satu sama lain. Ini yang sering kita sebut efek kupu-kupu di alam. Hembusan angin di satu benua, ternyata bisa jadi pupuk buat kehidupan di benua lain. Keputusan yang kita ambil di pinggir satu sungai bisa ngancurin ekosistem di seberang lautan. Yuk kita lihat contoh pertamanya yang paling bikin melongo. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kita bakal nyelam ke sebuah kisah epik soal sistem pengiriman nutrisi lintas Samudra Atlantik yang ngejaga paru-paru dunia kita ini tetap bisa bernapas. Jadi gini, pupuk buat Amazon itu bukan datang dari sembarang tempat di Gurun Sahara loh. Sumbernya itu dari satu lokasi yang sangat-sangat spesifik, namanya Depresi Bodele. Ini tuh sisa-sisa danau purba yang gede banget dan di dasarnya itulah tersimpan rahasia kesuburan Amazon. Prosesnya ini benar-benar luar biasa. Jadi puluhan ribu tahun yang lalu ada danau raksasa namanya Megachat, terus dia mengering. Nah, bangkai dari triliunan plankton yang dulu hidup di sana jadi fosil dan ngebentuk lapisan tanah yang kaya banget sama fosfor. Terus ada angin kenceng yang lewat celah pegunungan, ngikis fosil ini jadi debu, dan debunya terbang ribuan kilometer nyebrangin Atlantik. Intinya, ekosistem purba yang udah mati sekarang malah jadi sumber makanan buat salah satu ekosistem paling hidup di planet kita. Gila kan? Coba deh, renungin sebentar kalimat ini. Kehidupan di Amazon itu bergantung sama kuburan plankton di benua lain. Tapi, ada tapinya nih. Sumber ini tuh terbatas, karena ini kan gudang fosil ya, bukan pabrik yang produksi terus-terusan. Para ilmuwan bahkan memperkirakan dalam beberapa ratus atau mungkin beberapa ribu tahun lagi, stok pupuk gratis ini bisa aja habis. Dan ternyata Amazon itu cuma dapat sebagian kecil aja loh dari hadiah ini. Sebagian besarnya, 85%-nya, malah jatuh ke Samudra Atlantik. Di sana, debu itu jadi makanan buat fitoplankton, organisme super kecil yang jadi dasar dari semua kehidupan laut. Dan yang lebih gila lagi, fitoplankton ini menghasilkan lebih dari setengah oksigen di bumi. Jadi, debu dari Afrika ini nggak cuma nyuburin hutan, tapi juga ngebantu kita semua buat napas. Oke, jadi Amazon butuh kiriman dari antar benua. Terus, gimana dong sama tempat-tempat super subur lainnya? Apa mereka semua punya kurir rahasia juga? Nah, sekarang kita lihat kasus yang kontras banget. Ambil contoh Bogor. Kita kenalkan sebagai kota hujan. Dengan hujan sebanyak itu logikanya nutrisi tanahnya bakal kegerus terus-terusan dong. Harusnya tandus. Tapi nyatanya Bogor itu subur banget. Nah, mineralnya datang dari mana coba? Nah, ini dia bedanya. Kalau Amazon itu kayak importir nutrisi, dia nunggu kiriman dari tempat lain. Sedangkan Bogor, dia itu produsen. Dia punya semacam kode curang dari alam, yaitu pabrik pupuknya sendiri, persis di bawah kakinya. Jadi, kode curangnya Bogor ini jalan lewat 3 mekanisme keren ya. Pertama, abu dari letusan gunung berapi di sekitarnya, kayak Gunung Salak sama Gede Pangrango, itu terus-terusan nambahin mineral super ke tanah. Kedua, air hujan yang meresap ke tanah itu pelan-pelan ngelarutin batuan vulkanik di bawah. Jadi mineral baru terus keluar dari dalam. Dan ketiga, daur ulangnya efisien banget. Di iklim tropis yang panas dan basah, daun yang jatuh itu langsung diurai dan nutrisinya cepat-cepat diserap lagi sama tanaman. Tapi sistem yang super subur ini ada sisi gelapnya juga, terutama kalau manusia udah ikut campur. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di daerah Puncak dan Bogor, ditambah limbah rumah tangga, semuanya ngalir ke Sungai Ciliwung. Semua nutrisi ekstra ini akhirnya numpuk di Teluk Jakarta, bikin alga meledak, oksigen di air habis, dan jutaan ikan mati. Coba ingat-ingat mekanisme ini ya, karena kita bakal lihat pola yang sama lagi, tapi dalam skala yang jauh lebih gila. Nah, sekarang kita pindah ke cerita yang dramatis banget soal Sungai Nil, di mana sebuah jalan tol alami sengaja ditutup sama manusia, dan konsekuensinya destruktif sekaligus ironis.
Jadi gini ceritanya, selama ribuan tahun, peradaban Mesir itu hidup dari hadiah tahunan Sungai Nil, banjir yang bawa lumpur vulkanik super subur dari dataran tinggi Ethiopia. Tapi di tahun 1970, bendungan tinggi Aswan selesai dibangun, dan aliran hadiah ini berhenti total untuk selamanya. Dampaknya, wah gede banget. Para petani jadi harus pakai pupuk kimia. Tanahnya jadi makin asin. Delta Sungai Nil mulai kegerus sama laut. Dan yang paling dramatis, bagian timur Laut Mediterania yang selama ini bergantung sama nutrisi dari Nil, tiba-tiba jadi kelaparan. Fitoplanktonnya mati dan seluruh rantai makanan di atasnya langsung ambruk. Angka-angka ini udah ngejelasin semuanya. Lihat deh, sebelum ada bendungan, tangkapan sarden bisa 18.000 ton setahun. Cuma beberapa tahun setelah bendungan beroperasi, angkanya anjlok jadi kurang dari 500 ton. Itu penurunan lebih dari 95%. Ini bencana ekologis sekaligus ekonomi. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Justru yang terjadi selanjutnya, ini salah satu plot twist paling mengejutkan dan paling gila dalam sejarah ekologi modern. Anehnya, hari ini ikan sarden itu balik lagi. Malah jumlahnya mecahin rekor, lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kan lumpur alaminya udah nggak ada. Terus mereka makan apa dong? Dan ini dia jawaban yang super ironis. Ternyata masalah buatan manusia secara nggak sengaja diselesain sama masalah buatan manusia yang lain. Limbah dari populasi Mesir yang meledak, termasuk sisa pupuk kimia dari pertanian dan limbah selokan, semuanya ngalir ke laut. Ini nyiptain semacam prasmanan nutrisi buatan yang baru buat fitoplankton. Bedanya jauh banget. Sumber makanan alami yang bersih udah digantiin sama koktail buatan manusia. Dan koktail ini datang sama bonus yang nggak kita mau, polutan industri kayak logam berat, timbal sama kadmium yang kebawa bareng limbah. Lihat angka ini, tangkapan sarden sekarang bisa lebih dari 30.000 ton per tahun, bahkan lebih tinggi dari zaman keemasan sebelum ada bendungan. Gila kan? Seluruh ekosistem ini sekarang jalan pakai bahan bakar polusi. Fenomena ini ada namanya pemulihan beracun atau toxic recovery. Kalau dilihat dari jumlahnya sih kelihatannya bagus ya, ikannya banyak lagi. Tapi secara kualitas, wah itu cerita lain. Logam-logam berat tadi numpuk di rantai makanan. Diserap fitoplankton, dimakan zooplankton, terus dimakan sarden. Racunnya makin pekat di setiap tingkatan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja bikin gak nyaman. Dari Sahara ke Amazon, dari puncak gunung berapi di Bogor ke Teluk Jakarta, dari Sungai Nil sampai ke Laut Mediterania, kita jadi lihat betapa rumit dan nyambungnya planet kita ini. Tindakan kita punya akibat yang gak terduga dan seringkali ironis. Jadi pas kita lihat sarden-sarden ini balik lagi, kita harus nanya sama diri sendiri. Apakah ini sebuah kemenaman? Atau cuma tanda dari masalah yang jauh lebih dalam? Apa sih yang sebenarnya ada di piring kita?